kolaborasi dalam internalisasi wawasan kebangsaan. Ya. Dialog publik ini menghadirkan narasumber, diantaranya adalah Bapak Dr. Honor Causa Haji Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, juga selaku ulama, kemudian juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga ada dari Deputi Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Bapak Surahno SHMH. Secara onsite atau yang ada di gedung Tribrata ini juga dihadiri 156 peserta hadir. Pertama ada Bapak Wakapolri, kemudian para pejabat utama Mabes Polri, kemudian Bapak Kapolda Metro Jaya, serta perwakilan dari 32 organisasi kepemudaan dan mahasiswa seperti dari elemen Cipayung Plus. Saya sebutkan di sini ada HMI, IMM, GMKI, PMKRI, GMNI, LMND, Hikmah Budi, KMHDI, kami, Hima Persis, PMII. Kemudian juga ada elemen dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, dari BEMNUS, kemudian BEMSI Kerakyatan, BEMSI Rakyat Bangkit, BEM PTNU, BEM PTMI, BEM Kristiani, BEM Pesantren, BEM PTAI, kemudian dari DEMA PTKIN. Juga ada unsur dari elemen organisasi kepemudaan lainnya seperti Petanesia, GP Ansor, Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, GAMKI, SEMI, HMI MPO, kemudian juga ada unsur dari Peradah, Pemuda Buddhis, dan Pemuda Konghucu. Dan tidak lupa kami sampaikan juga ada secara virtual atau online sebanyak 12.880 peserta hadir online. Ini dari seluruh jajaran Polda, Polres, dan juga sampai dengan Polsek, yang tentunya ya, kegiatan ini juga mengundang unsur-unsur di wilayah yang saya sebutkan tadi, di wilayah masing-masing. Rekan-rekan media, perlu diketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, budaya, termasuk juga agama. Wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa ini di tengah keberagaman dan perbedaan. Dengan rasa cinta tanah air, keberagaman serta keperbedaan menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia yang terus tumbuh dan bersatu dari Sabang tentunya hingga Merauke. Semangat persatuan yang diinisiasi oleh PMPI tadi kami sebutkan, serta pentingnya wawasan kebangsaan dalam berkehidupan sosial, inilah yang mendorong Polri untuk mendukung kegiatan seperti ini. Kami mengucapkan terima kasih karena telah begitu peduli dengan pentingnya mensosialisasikan wawasan kebangsaan, sehingga akan tentunya ke depan semakin banyak elemen bangsa yang mencintai tanah air, yang akan bersatu untuk bersama-sama merekatkan kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan NKRI, guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan tentunya berkelanjutan menyongsong menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan, dan tentunya sekarang Mbak Usniati juga akan memberikan kepada teman-teman informasi terkait dengan kegiatan pada hari ini yang tentunya diinisiasi oleh beliau. Untuk tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang untuk kawan-kawan media semua. Kami dari PMPI, Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia, yang dibesut oleh Abah Lutfi. Dan awalnya kenapa sampai dialog ini terjadi adalah karena kami melihat arus globalisasi yang begitu tinggi, peran media yang begitu cepat, informasi
datang silih berganti, dan jika tidak disaring maka generasi kita para pemuda merasa bahwa itu harus ditanggulangi segera, karena kalau tidak akan ada suatu dari luar yang akan mengganggu terutama untuk di bagian kebangsaan di Indonesia itu sendiri. Dan kebetulan kami kemarin bersurat dengan Bapak Kapolri dan alhamdulillah ditanggapi dengan baik. Kemudian kami diberi arahan untuk bersinergi dengan Divisi Humas Polri, karena kebetulan acara dialog interaktif seperti ini dengan Polda-Polda itu merupakan kegiatan rutinan ya Bang di Humas Polri sendiri. Dan akhirnya kita berkolaborasi dengan para kawan-kawan di OKP Cipayung Plus dan OKP Kepemudaan. Kami harap kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan oleh para organisasi mahasiswa dan pemuda, karena kita sama-sama melihat bahwa generasi sekarang, Gen Z, milenial juga, angka pertumbuhannya sangat tinggi. Dan kemarin ramai juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita sama-sama paham bahwa mahasiswa aktivis pasti sering untuk melakukan mengeluarkan pendapatnya, unek-uneknya dengan cara demo atau tulisan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita lihat, jangan sampai bangsa Indonesia ini dirongrong oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar sehingga memecah belah umat bangsa. Harapan dari Abah sendiri membentuk pecinta tanah air Indonesia adalah untuk mengumpulkan para teman-teman dari lintas agama, dan kemudian dari Petanesia muncul ada PMPI sendiri isinya teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dan harapannya dari kami PMPI kita terus bersinergi dengan Polri, bersinergi dengan instansi lain untuk terus memperkuat dan menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Husniati. Tentunya ini merupakan salah satu ya yang mewakili dari organisasi PMPI, yang tentunya ini menjadi harapan kita bersama bagaimana wawasan kebangsaan ini teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama para generasi-generasi penerus. Ini yang menjadi harapan kita semua. Baik, untuk konteksnya masih terkait dengan kegiatan ini, ada pertanyaan? Iya, pada secara pertanyaan tadi terkait dengan pointers sudah dijelaskan sama Mbak Husniati tadi yang mewakili selaku inisiasi ya, sebagai pointers. Dalam hal ini Polri bagaimana? Tentu Polri fasilitator dan juga sudah melaksanakan terkait dengan wawasan kebangsaan tersebut, termasuk dari narasumber BPIP salah satunya sudah melakukan langkah-langkah seperti sertifikasi ya dalam internalisasi kegiatan wawasan kebangsaan khususnya di internal Polri juga. Dan kemudian ya untuk kegiatan ini tentu Polri menjadi bagian yang bekerjanya secara kolaboratif seluruh elemen. Harapan khususnya dari Habib Lutfi Abah menyampaikan, mari kita bersama-sama sebagai pilar bangsa yang ada seperti TNI, Polri, pemerintahan, ulama, dan seluruh elemen kepemudaan seperti yang hadir di tengah-tengah kita ini menjadi bagian yang kolaboratif untuk memberikan internalisasi pada wawasan kebangsaan. Itu yang menjadi catatan, dan tentunya ini bagian daripada bagaimana ke depan kita juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan mengaktualisasikan ya yang namanya wawasan kebangsaan. Tentunya ada konsensus dasar negara ya, dari mulai Undang-Undang Dasar 1145, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tujuannya apa? Menyongsong untuk Indonesia Emas pada tahun 2045. Ini waktu yang cukup tidak lama, 20 tahun, tentu diisi oleh para generasi-generasi muda dan seluruh elemen termasuk Polri. Itu rekan-rekan. Cukup konteks masalah ini?
kurang keras, suaranya nggak terdengar. Ya, secara inklusif bagaimana pembangunan ini ya bisa berjalan, tentu pada aspek keamanan Polri sudah melakukan langkah-langkah ya. Dalam langkah-langkah keamanan terkait dengan hal yang dipertanyakan tadi, justru ini kita bekerja secara kolaboratif. Ya, jadi Polri tidak berdiri sendiri, ini kami apresiasi inisiasi dari para tokoh kepemudaan dan organisasinya, ini menjadi bagian daripada satu kesatuan ekosistem dengan Polri, tentunya dengan TNI, dengan pemerintah, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tentunya dalam organisasi kepemudaan. Saya rasa itu yang menjadi clue-nya pada kegiatan ini ya. Cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan untuk konteks pelaksanaan dialog kebangsaan ini. Terima kasih pada rekan-rekan media dan terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh kepemudaan dalam organisasi, dalam aliansi juga BEM dan organisasi kepemudaan. Sekali lagi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Oh, ayo, boleh. Ntar ya, mau pinjam foto dulu ya. Ayo. Ayo. Ya, pengen dulu satu aja nanti. Satu. Selesai. Ada orang sebelah. Ya. Saya bantu. Masih ada. Masih ada, Pak. Ada lain. Iya. Baik, selamat siang rekan-rekan media yang berbahagia tentunya dan selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, Pak Kabak Pena mana? Oh ya, Pak Erdi, Bang. Bang Arif. Teman-teman, sekarang saat ini 10 Juni 2024 ya. Pasca kegiatan ini tentu sangat dinamikanya berkembang sangat pesat. Silakan rekan-rekan mungkin di luar pada konteks kegiatan dialog wawasan kebangsaan ini akan menanyakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Silakan. Dari kiri dulu dari Mas. Boleh Pak konfirmasinya, terima kasih. Pertanyaan nomor 2 nanti ya, saya belum dapat datanya jadi saya belum bisa jawab. Yang pertama, teman-teman terima kasih sekali lagi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi Humas Polri ya. Proses penanganan yang ada di Jawa Barat ya. Tentunya ini dalam proses penyidikan. Maka berkembang. Dengan perkembangan atau fenomena sosial yang ada, informasi dan seluruhnya yang masuk, tentu harapannya adalah pertama kami ucapkan terima kasih, tetapi harapannya adalah masuk kepada ranah penyidikan atau diberikan kepada penyidik untuk bagian daripada proses penyidikan. Ya, karena berkembangnya ini kemudian disampaikan tapi tidak masuk proses penyidikan sangat disayangkan, ya kan gitu. Ya.
Kemudian kami juga apresiasi, terima kasih masukan-masukan dari ada pengacara, ada narasumber lainnya, pakar. Ini tentunya mari kita sama-sama memberikan kepada masyarakat terkait dengan informasi, terkait dengan adanya edukasi. Kemudian juga kita melakukan komunikasi yang bersifat dalam komunikasi proses secara teknis penyidikan. Tentu ini akan menjadi berbeda, harusnya jadi satu kesatuan, ya. Maka dari itu kemarin perkembangannya Polda Jawa Barat membuka kanal atau saluran hotline yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas, sehingga ya mungkin harus disampaikan atau saya ulangi lagi, ini harus dilakukan dengan secara bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara aspek kebenarannya. Maka dari itu formatnya adalah mencantumkan identitas pemberi informasinya, ya. Kemudian juga setiap informasi nanti akan dilakukan analisis. Mengapa? Di situ penyidik tidak bekerja sendiri, ya. Analisisnya dilakukan oleh Ditreskrim dalam hal ini dilakukan oleh pengawasan penyidikan, ya, selaku fungsi pengawas internal di penyidik. Kemudian ada dari Bid Propamnya, kemudian juga dari Inspektorat Pengawasan Daerahnya. Tentunya juga mendapatkan asistensi, ya, asistensi dari seluruh yang ada sebagai fungsi teknis di Mabes Polri. Kemudian semua ini sedang berproses. Apa-apa yang menjadi informasi tentunya itu adalah bahan untuk nantinya diproses persidangan, baik mulai dari penyidikan, penuntutan, dengan sampai ke pengadilan, ya. Sehingga mari kami sudah memberikan keterbukaan dari Polda Jawa Barat, kami yakin sudah sangat bekerja luar biasa. Kemudian juga rasa keadilan di mana ada saksi-saksi yang memang menjadi bagian untuk mentersangkakan tersangka saat ini maupun yang lalu, dan juga ada saksi-saksi yang meringankan. Polri sudah menampung itu semua, ya. Tentunya tunggu proses ini masih berjalan. Itu rekan-rekan untuk proses yang bisa kami sampaikan terkait dengan kasus yang ditangani di Polda Jawa Barat. Assalamualaikum. Ilham Pak Wardi, wartawan Jawa Pos, terkait kasus Polwan di Mojokerto. Ya. Kita tahu bahwa ada Polwan yang kemudian membakar suaminya yang juga seorang anggota polisi di sana. Pertanyaannya adalah bukan terkait perkembangan kasusnya, tapi salah satu penyebab utamanya adalah judi online yang dilakukan oleh suaminya yang dibakar. Nah, ini apakah kemudian Polri akan mengecek ke internal untuk memastikan bahwa mencegah anggota untuk bermain judi online? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait bagaimana perkembangan pemberantasan judi online di Mabes Polri sendiri. Apakah sudah ada kasus-kasus yang mungkin baru dan sebagainya, atau mungkin belum ada, Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas dari Jawa Pos. Yang pertama, kasus telah ditangani oleh Polda Jawa Timur, ya, terkait dengan ada motif uang ekonomi terkait dengan digunakan untuk tindakan judi online, ya. Ini termasuk bagian daripada proses pendalaman Polda Jawa Timur, termasuk hal yang lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Prosesnya sejauh ini, ya, sudah sebagai tersangka, ya. Tentunya penyidikan ini kami yakinkan dilakukan secara proporsional dan prosedural, dan Polda Jatim setiap perkembangan nanti akan menyampaikan kepada teman-teman media. Saya rasa itu untuk konteks yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya tentu Polri, ya, dalam hal ini secara fungsi Bareskrim adalah salah satu sub satker daripada Polri yang melakukan proses penegakan hukum, di mana amanah undang-undang, Undang Harkam Tipmas,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, tentu juga ada penegakan hukum. Nah, langkah-langkah setiap tindakan penegakan hukum tentu akan dilakukan oleh Bareskrim dalam melihat adanya gangguan Kamtibmas yang ditimbulkan atau dimunculkan karena adanya gangguan nyata yang sifatnya adalah kejahatan. Tujuannya juga adalah memelihara Kamtibmas. Terkait dengan pertanyaan tadi, ya, tentu saya pertanyaan ini belum bisa kami sampaikan data, nanti kami mintakan, tetapi terus melakukan kegiatan sesuai dengan amanah undang-undang. Ya. Izin Pak Ayu dari Tirto, mau tanya Pak, ini kan sebentar lagi proses pendaftaran Capim KPK itu kan akan dibuka gitu ya Pak. Kalau dari internal Polri sendiri, apakah sudah ada anggota yang meminta untuk pengantar dari Polri dan syaratnya itu seperti apa? Terima kasih. Pertanyaan itu saya tampung dulu ya. Yang lainnya dulu. Saya belum pegang data. Silakan. Izin Pak Truno Dian dari Kompas TV. Pak, masih menyambung soal kasus Vina. Ada informasi bahwa penyidik kasus Vina ini diperiksa oleh Divpropam Polri bersama juga dengan pemeriksaan Ibtu Rudi yang merupakan ayah dari almarhum Eki. Apakah hal itu benar, dan kalau memang benar diperiksa apa hasilnya Pak? Dan yang kedua adalah sejauh mana sih Pak Bareskrim Polri ini akan terlibat dalam penyidikan kasus ini? Apakah memang sepenuhnya akan menyerahkan kepada Polda Metro Jaya atau ada potensi nantinya Polda Metro? Polda Jabar, Okay. Atau ada potensi nantinya akan diambil alih oleh Bareskrim, mengingat memang kasus ini berlarut dan menimbulkan kegaduhan di publik dengan kecurigaan bahwa memang ada kejanggalan dalam proses penyidikan baik 8 tahun yang lalu maupun juga penyidikan saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya menjawab yang terakhir dulu ya. Maka dari itu tadi kami menghimbau teman-teman, kami sudah diawasi, kita sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM. Komnas HAM sudah mendatangi penyidik dalam hal Direktur Reserse Kriminal Umum. Kemudian juga ada Kompolnas. Kemudian juga ada teman-teman media. Tadi yang disampaikan terakhir, diksi yang disampaikan, sebenarnya makanya itu saya menyampaikan mari kita berikan informasi yang informatif dari orang yang tidak tahu menjadi tahu dengan kebenaran. Kemudian kedua, memberikan edukasi ranah-ranah yang terkait dengan proses penyidikan nanti untuk bahan penuntutan sampai dengan persidangan. Tentu mari sama-sama kita hargai proses penyidikan ini dan nantinya ini dibawa kepada ranah proses criminal justice system ya. Terkait dengan asistensi dari beberapa satker tadi kami sampaikan ya, tentunya konsentrasi kami adalah bagaimana membuat terang proses ini sehingga menjadi suatu fakta dalam proses penyidikan, tentunya dengan alat bukti yang didapat berdasarkan hukum itu ya. Saya rasa saya bisa menjawab secara itu dulu. Oke, makasih. Mas Tri, Abdi. Terima kasih. Saya Abdi Pak dari Tribun, mau nanya terkait dengan yang Mojokerto Polwan tadi, dari Mabes Polri sendiri atau khususnya Divisi Propam Polri itu ikut membantu asistensi Polda Jatim untuk penyelidikan terhadap Polwan ini. Lalu kedua, mungkin kasus yang laporan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di Mabes Polri sejauh ini penyelidikannya seperti apa Pak? Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir dulu saya jawab. Terkait dalam hal ini kewajiban penyidik nanti akan memberikan SP2HP kepada pelapor ya. Nah, jadi terkait dalam hal ini yang sudah dilaporkan, kalau ada nanti akan diberikan surat pemberitahuan hasil daripada proses penyelidikan ini awal ya. Itu. Kedua, terkait dengan Jawa Timur. Jawa Timur lagi, asistensi itu bisa bersifat administratif, teknis, kemudian dukungan secara personil dan secara keterampilan ataupun alat ya. Dalam hal ini tentu Mabes Polri mendapatkan laporan dan kemudian memberikan asistensi secara jukrah ya. Jukrah sebagai pembina fungsi teknis tentu akan memberikan jukrah kepada tingkat Polda ya. Kemudian Polda dalam hal ini masih mampu dan kami yakini Polda Jawa Timur sudah melakukan langkah-langkah secara proporsional dan prosedural tadi. Tentunya hasilnya nanti secara teknis tidak dapat disampaikan sama teman-teman, tetapi secara perkembangan progresnya akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Itu ya Mas Abdi, makasih. Ya Pak,
Izin Ansari dari Bisnis Indonesia atau bisnis.com. Izin bertanya Pak terkait kasus aksi main hakim sendiri yang terhadap pemilik rental mobil di Pati ini Pak. Nah ini beredar informasi di medsos bahwa wilayah tersebut diduga merupakan wilayah penada hasil curian kendaraan bermotor. Nah ini apakah ada tindak lanjut dari kepolisian untuk menelusuri informasi tersebut? Terus apakah dalam kasus ini ada atensi dari Mabes Polri? Selain itu Pak, terkait kasus penguntitan Jampitsus, ini kan belum disampaikan penjelasannya secara tuntas ya Pak. Nah sebenarnya apa sih Pak motif Oknum Densus 88 ini melakukan penguntitan dan siapa yang memerintahkannya? Nah selain itu berapa anggota yang terlibat dalam peristiwa ini? Terima kasih. Yang terakhir dulu, sudah tidak ada masalah. Sudah disampaikan Pak Kadif Humas, ya. Tentunya sudah disampaikan juga progres daripada internal kami. Yang kedua masalah lagi di Jawa Tengah ya, di Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah tentunya sudah melakukan langkah-langkah ya. Kami Polri juga menghimbau ya untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya adalah main hakim sendiri tanpa adanya bukti ataupun ada bukti. Tetapi apabila ada informasi segera menyampaikan kepada Polri. Namun demikian kegiatan ini kan tidak ada bukti ternyata dan ini akan merugikan orang lain. Ya. Tentunya kami berharap seluruhnya laporkan setiap tindak pidana atau dugaan perbuatan kejahatan atau gangguan Kamtibmas kepada Polri dan kemudian tentunya kami sampai dengan dari Babin Kamtibmas terbawah ada pos polisian, ada Polsek, ada Polres ini secara berjenjang memiliki kekuatan dan yang terdepan ada Babin Kamtibmas sampai dengan di Polsek tentu akan dapat melakukan kegiatan yang bersifat untuk melakukan pemeliharaan Kamtibmas ya. Itu terus satu lagi terkait dengan cukup ya. Saya rasa cukup rekan-rekan sampai di sini dulu ya. Tadi beberapa masih saya tampung, tentunya nanti ke depan baru saya sampaikan progres ya Mbak Rahel ya. Terima kasih. Cukup.